tidak mudah menyeleksi bakso yang mengandung formalin. Hubungannya antara ketiga elemen itu tidak seimbang karena ada dua pernyataan negatif dan satu pernyataan positif. Jadi kalau selama semuanya positif, berarti itu seimbang. Tapi kalau ada yang negatif, berarti itu dia tidak seimbang. Jadi tadi teori keseimbangan terdiri dari apa aja komponennya? Halo? Udah. Oke, orang, ide, sama sesuatu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke 3.2. Kasihkan penilaian ke dalam kelompok. Pertanyaannya jelaskan tentang ketiga komponen yang membentuk sikap konsumen. Kira-kira menurut Mbak Ratna apa, Mbak Nana? Multi atribut Fishbein sama Fishbein. Halaman berapa, Mbak Suci? Kalau kongruitas itu lebih gimana sikap itu berubah, Mbak? Jadi dari yang negatif menjadi positif, terus dari yang positif bisa menjadi negatif. Jadi gimana cara kita bisa merubah sebagai dari sisi pemasar bisa merubah sikap itu tadi dari yang negatif ke positif gitu. Harusnya sama kok multi atribut Fishbein ini sama Fishbein. Kalau yang Mbak Nana tadi, jadi dari kalau lihat iklan itu, kira-kira dari kognitifnya, afektifnya Mbak, apa yang Mbak rasakan, terus apa yang Mbak pikirkan tuh. Ini loh, petunjuk jawabannya. Sebuah iklan yang dilihat oleh konsumen dapat menimbulkan persepsi dan menghasilkan sikap konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Ini kan tergantung kan, kadang ada iklan itu yang mbak-mbak jadi misalnya kan kalau ceritanya tentang keluarga, padahal kadang-kadang produk itu dia mengiklankan nggak secara gamblang gimana misalnya cara makannya atau gimana rasanya, tapi bisa misalnya iklan es krim tapi digambarkan
dengan keluarga. Maksudnya ketika makan es krim ini itu kita bisa merasakan kebahagiaan kumpul bersama keluarga seperti itu. Jadi pesan-pesan yang disampaikan dari iklan itu macam-macam. Ada yang memang kalau misalnya itu produk baru dan memang konsumen butuh tahu cara penggunaannya, biasanya dia akan mengiklankan gimana cara menggunakannya. Tapi kalau cuman pengen uh, menjelaskan kayak tadi pesannya misalnya makan es krim ini itu bisa lebih enak atau lebih bahagia kalau kumpul sama keluarga, itu pesannya seperti itu, caranya beda lagi. Jadi dia hanya menggambarkan ketika satu keluarga itu bahagia bisa makan es krim ini seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan masing-masing produk itu sendiri. Jadi kan ini salah satu cara positioning juga kan, di maunya seperti apa produk itu. Tiap-tiap produk itu berbeda. Nah, kadang ada yang kalau misalnya produk yang tadi membutuhkan cara 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 menggunakannya seperti apa, berarti kan di yang kita akan reaksi kita itu kan lebih ke persepsi. Tapi kalau yang tentang kumpul bersama keluarga itu kan lebih ke perasaan, lebih ke afektif. Jadi beda-beda seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Halo, tes tos. Halo, masih bisa dengar saya? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang tentang pembentukan sikap. Nah, sumber pembentukan sikap itu bisa dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman kita bisa menimbulkan sikap positif sama negatif. Kayak tadi kalau misalnya ayam rasanya tidak enak, jadi mungkin sikap kita bisa jadi negatif seperti itu. Oke. Juga ini faktor yang berperan dalam pengalaman pribadi itu kebutuhan, persepsi selektif, sama kepribadian. Terus juga ada asosiasi kelompok. Misalnya kita bergabung. Maaf, maaf. Maafkan. Jadi kalau asosiasi kelompok, misalnya mbak-mbak ini kan di satu kelompok kelas misalnya, di situ sikap, misalnya sikap terhadap mata kuliah apa misalnya, yang mata kuliah apa yang susah, yang itu kan misalnya akuntansi kemarin, akuntansi sama satu bisa merasa susah, yang lain kadang-kadang karena mbak-mbak ini termasuk dalam satu kelompok yang sama, mungkin bisa merasakan sikap yang sama dengan teman-teman dalam satu kelompok. Bisa jadi karena satu orang atau beberapa orang ini merasa misalnya akuntansi itu susah, yang lain jadi ikut-ikutan seperti itu bisa jadi berpengaruh terhadap pembentukan sikap kita. Atau mungkin satu orang suka apa, itu bisa berpengaruh pada yang lain. Di dalam kelompok itu nilai-nilainya sama biasanya. Makanya sikap kita itu mencerminkan dalam kelompok tersebut. Misalnya anak kecil itu pasti sikapnya mencerminkan bagaimana keluarganya. Karena anak kecil kan lingkungannya dia masih lingkungan sebatas keluarga.
gitu. Terus kalau pengaruh pihak lain,